Perkenalkan, nama saya Nikade Dewi Dwi Payani dengan NIM 230951104 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum bakteriologi dan mikologi veteriner. Yang pertama, di sini ada studi kasus seorang peternak ayam membawa sampel berupa feses dari ayam yang menderita diare dengan feses berwarna putih, memiliki bulu kusam, dan nafsu makan menurun. Peternak ini ingin mengetahui penyebab dari infeksi bakteri serta cara penanganan dan obat yang akan diberikan. Dalam hal ini dicurigai infeksi tersebut disebabkan oleh bakteri E. coli. Sebelum memberikan obat, perlu dilakukan uji untuk mengetahui apakah benar terdapat bakteri E. coli penyebab penyakit yang diderita oleh ayam tersebut. Berikut ada tahapan-tahapan pengujian. Yang pertama, pembuatan media untuk penanaman sampel feses ayam. Yang kedua ada pewarnaan gram. Yang ketiga ada isolasi dan identifikasi bakteri. Yang keempat ada uji sensitivitas antibiotika. Yang pertama, kita masuk ke pembuatan media. Media yang digunakan pada praktikum ini adalah media nutrien agar dan media eosin metilen blue atau EMBA. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan adalah feses ayam, cawan petri, kawat ose, spiritus, dan inkubator. Berikut cara kerjanya. Lalu hasil dan pembahasannya, media yang digunakan adalah media nutrien agar. Media umum atau penyubur yang memiliki nutrisi-nutrisi penting bagi bakteri untuk tumbuh seperti ekstrak daging, ekstrak ragi, tumbuh-tumbuhan atau protein sederhana dari sumber lain. Lalu ada media EMBA yang menunjukkan perbedaan inkubator warna bagi bakteri yang memfermentasi laktosa di agar tersebut. Lalu selanjutnya ada pewarnaan gram. Nah, dalam mengidentifikasi bakteri, metode yang digunakan adalah metode pewarnaan gram. Dan pengamatan yang dilakukan menggunakan mikroskop yang berguna untuk mengetahui bentuk, susunan sel, dan spesies dari bakteri yang diidentifikasi. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan seperti gelas objek, api Bunsen, mikroskop, jarum ose, isolasi bakteri, larutan iodin, minyak emersi, larutan alkohol, kristal violet, safrin, dan air mengalir. Berikut metode kerjanya. Lalu di sini terdapat hasil dan pembahasan. Pada preparat ini menunjukkan bakteri gram negatif dengan warna merah. Lalu pada mikroskop dengan perbesaran 100 kali menunjukkan bentuk bakteri bulat atau berbentuk kokus. Nah, hasil pewarnaan gram menunjukkan bakteri gram negatif dengan bentuk yang bulat jika dilihat dengan perbesaran 100 kali. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial yang membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Bakteri gram positif akan mengikat pewarna dasar atau kristal violet dan tidak dapat dilunturkan oleh alkohol, sehingga akan meninggalkan warna ungu. Bakteri gram positif akan mengikat pewarna dasar kristal violet
dan tidak dapat dilunturkan oleh alkohol. Hal ini dikarenakan oleh dinding peptidoglikan pada bakteri gram positif yang lebih tebal dibandingkan dengan gram negatif. Iodin ditambahkan untuk mempertahankan warna ungu pada bakteri gram positif. Bakteri gram negatif akan kehilangan warna dasar saat dekolorisasi oleh alkohol dan mengikat warna merah pada sefred. Lalu selanjutnya ada identifikasi bakteri dengan uji-uji biokimia dan uji gula-gula. Uji biokimia dan uji gula-gula merupakan aspek penting untuk mengidentifikasi kuman dalam bidang bakteriologi dan mikologi, karena uji-uji tersebut lebih akurat sebagai dasar dari diagnosis penyakit infeksi dan untuk mengontrol infeksi. Dalam uji biokimia dan uji gula-gula ini dapat digunakan untuk membedakan karakteristik metabolik spesifik mikroorganisme satu spesies dengan spesies yang lain. Dalam konteks ini, beberapa media khusus seperti si agar, SIM medium, IMR VP medium, dan Simon citrat agar sering digunakan untuk mengidentifikasi sifat-sifat biokimia dari mikroorganisme. Lalu alat dan bahan yang digunakan seperti medium si agar, medium SIM, medium IMRVP, Simon citrat agar, glukosa, biakan bakteri, tisu, api bunsen, OC, dan inkubator. Berikut metode kerjanya. Di sini ada metode kerja si agar. Lalu di sini ada metode medium SIM. Lalu metode medium IMRVP. Metode Simon citrat agar. Lalu terakhir ada uji gula-gula. Nah, di sini terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama ada si agar. Reagen tidak diperlukan reagen tambahan. Hasil dari penanaman koloni tunggal di media sia tidak terjadi fermentasi karbohidrat. Lalu ada si medium. Reagennya yaitu Ehrlich atau Kovac. Terdapat cincin merah pada permukaan medium uji yang menandakan hasil yang positif. MR VIP medium, reagen methyl red dan Voges Proskauer pada media MR atau kiri diperoleh hasil negatif, ditandai dengan tidak adanya perubahan warna yang menandakan bakteri tidak dapat mempertahankan produk akhir Hasam. Lalu pada media VP, yaitu di sebelah kanan, diperoleh hasil negatif karena tidak adanya perubahan warna yang menandakan bakteri tidak dapat mempertahankan produk akhir asam. Lalu ada Simon citrat, reagennya tidak diperlukan reagen tambahan. Lalu hasilnya negatif yang menandakan kondisi basa tidak menyebabkan inkubator bromtimol biru bekerja. Lalu di sini ada uji gula-gula, reagennya tidak memerlukan reagen tambahan dengan hasil negatif dan tidak terjadi perubahan warna dari biru menjadi kuning dan tidak terbentuknya gas yang menandakan bakteri tidak dapat memfermentasi glukosa.
Nah, pada hasil praktikum menunjukkan bahwa pada mediasi agar tidak terjadi fermentasi karena tidak ada gelembung gas dan perubahan warna pada media. Pada media SEM, medium hasil positif pada indol atau cincin merah, hasil positif pada motilitas, gelembung dan 5 awan pada permukaan media, dan hasil negatif pada sulfur, tidak ada perubahan warna menjadi hitam. Pada media MRVP, medium hasilnya negatif pada Voges Proskauer, lalu pada Simon Citrat agar hasilnya negatif. Selanjutnya di sini ada uji sensitivitas. Uji sensitivitas antibiotika merupakan uji yang digunakan untuk menguji kepekaan dan efektivitas suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Lalu alat dan bahan yang digunakan seperti cawan Petri, cotton bud, api Bunsen, OC, inkubator, pinset, tabung reaksi, penggaris, paper dish, alkohol 70% dan isolat bakteri. Berikut metode kerjanya. Nah, di sini ada hasil dan pembahasannya. Antibiotika yang peka terhadap bakteri E. coli adalah kanamycin, karena killing zone-nya berukuran 27 mm dan lebih besar dari 18 mm dan tidak ada koloni bakteri yang tumbuh. Nah, uji sensitivitas antibiotika adalah teknik yang digunakan untuk membedakan bakteri berdasarkan kemampuan mereka untuk terpengaruh oleh antibiotika. Uji ini melibatkan penggunaan antibiotika yang berbeda dan pengamatan hasilnya untuk membedakan bakteri berdasarkan sensitivitas mereka terhadap antibiotika tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.